Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu ya secara online. Ini yang kangen kampus ya. Ini ruangan di Executive Lounge. Nanti kalau mau yang di luar boleh study tour ya. Oke. Sebelum masuk ke materi baru, silakan yang mau bertanya boleh di-share screen gitu ya sambil saya menjelaskan ya apa yang belum difahami. Silakan, tadi siapa yang mau share screen? Boleh. Silakan. Nggak apa-apa ya, mesti sebelum ujian kita diskusi daripada pas ujian kita malah nggak bisa diskusi ya kalau harus mengerjakan sendiri ya. Mending kalau ada yang belum paham silakan disampaikan di pertemuan praktikum gitu ya. Baik Bu, Ibu izin share screen. Boleh, boleh. Iya, oke, silakan. Yang mau ditanyakan yang bagian mana, Dek? Yang bagian ini Bu. Oh iya, oke. Bukan pakai kon tapi kon blank. Oh, kon blank. Yang melampirkan nilai. Yang tidak apa yang sudah melampirkan? Sesuai ya Bu. Oh, Tapi oke. Berarti konta. Konta. Kon E pakai A di setelah T. Coba diketik. Oh, begitu ya Bu. Coba. Kirain count aja. Oh, kemarin belum dijelasin ya bedanya E sama kon doang ya? Iya. Ya kan hasilnya? Iya, tapi ini kemarin tuh lihat di modul count aja Bu, bukan kontak. Oh, sebentar. Tipe data dari pekerjaan Anissa itu teks. Coba lihat ya. Coba diganti 3,00. Coba. Karena itu settingan komputernya apa? Indonesia apa Inggris? Inggris. Kalau Inggris pakai titik. Coba 3.00. Yang ini Bu. Atau gini. Anissa coba buat di sini G3. Coba ketik 3,00 pakai koma. Silakan. Ya, tulis 3,00. Terus yang sebelahnya 3.00. Ya. Yang di H-nya ya 3.00. 3.00. Maksud saya satu pakai koma, satu pakai titik. Kenapa Bu? Maaf, kurang terdengar. Yang satu pakai koma, yang satu pakai titik. Bisa? Ya, sudah. Iya. Bisa? Iya, tadi ini yang pakai koma jadi angka 3. Ya, oke. Sebentar saya screen ya. Jadi ada perbedaan rumus ketika tipe yang kita masukkan teks sama tipe yang kita masukkan number, gitu ya. Oke, boleh di stop? Saya share screen. Ya. Bentar. Sudah. Dulu filenya ya, sebentar. Oke. Oke, ntar ya, saya buka dulu. Oke, sambil saya share screen. Sepertinya jaringannya ya. Bentar. Oke, yuk diperhatikan ya. Sudah tampil layar saya? Sudah. Sudah terlihat. Tadi pekerjaan Mbak Anissa itu yang bagian statistika ya. Jadi ketika kita menggunakan titik sama koma, itu dia bisa dianggap teks, bisa dianggap sebagai number. Contohnya seperti ini. Yuk diperhatikan. Nah ini ya. Oke, deh kalian perhatikan di sini. Nita, Santoso, Endang, Salma, ini dia tipenya apa? Teks atau number? Teks. Teks, dia rata kiri gitu ya.
Terus yang usia 35, 36, 30 dia number ya? Iya, Bu. Ya, nah, ketika kita menggunakan Excel itu tergantung settingan komputer kita. Kalau kalian cek di control panel gitu ya, itu ada namanya format ya, format atau region gitu ya. Nah, di sini kalian bisa tentukan kalau misalnya settingannya dia Indonesia, dia pakai koma. Kalau yang Inggris dia pakai titik, sehingga contoh ya. Oke. 3. Sebentar. Saya jadikan dia teks dulu ya. Oke, Dek lihat, Anissa lihat, ini seakan-akan memang angka, tapi sebenarnya beda. Yang satunya teks, satunya angka, gitu ya. Sekarang coba kalian perhatikan, kalau saya menggunakan fungsi count, jadi dilihat tipenya. Count, gitu kan, value 1 sampai value yang ke N. Saya pakai yang usia, gitu ya. Banyaknya pelamar pakai yang tipenya number. Oke, lihat hasilnya. Bisa? Bisa. Jadi count itu untuk number gitu ya. Sekarang saya pakai count juga tapi nggak pakai sel usia, saya pakai yang nama gitu ya. Nama itu apa? Teks ya? Ya nggak? Oke, Iya, Bu. hasilnya apa? Iya. Nggak ada karena count itu memang pasangannya dengan nilai yang bertipe number. Sama dengan ini tadi. Ini sama seakan-akan dia sama-sama number tapi bukan. Yang di kolom G dia number, yang di kolom H dia teks. Nah, kalau keduanya pakai apa, Bu? Silakan pakai konta gitu ya. Nah, kon E ya atau kon E ya. Kalau kon E dia bisa keduanya, misalkan melampirkan daftar nilai. Oke, berarti yang di sini ya. Sorry. Ya, sini aja ya. Nah, ya. Kemudian saya coba pakai lagi menghitung banyaknya nilai. Tapi yang tipenya teks, tadi misalkan nama, dia bisa juga. Karena pada dasarnya, kalau yang kita menggunakan, kon E atau konta, itu dia bisa keduanya. Bisa teks, bisa number. Terjawab, Anissa? Terjawab, Bu. Jadi salah format itunya ya, Bu? Ya, tergantung. Anissa pakai formatnya apa. Nah, berarti Anissa ada kesalahan tuh. IP itu harusnya dia number. Dicek di control panel di sini. Settingannya Anissa komputer laptopnya apa? Apakah dia bahasa Indonesia? Apakah dia bahasa Inggris? Nah, di sini ya number formatnya. Nanti silakan dicek. Saya kan Indonesia nih Anissa. Nanti kalau dicek Inggris ya berarti pakai yang titik gitu. Ya. Sudah bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Kita lanjut ke materi berikutnya, fungsi if. Tapi sebelumnya saya tanya, frekuensi, rank, small, sudah semua belum? Halo? Kok diem? Yang ini sudah belum, Dek? Yang slide yang, kok slide? Halaman yang ini? Belum, Bu. Mati. Kenapa jadi nggak hang ini? Kalau yang frekuensi belum. Belum. Berarti yang terakhir sampai yang seleksi karyawan tadi ya, yang Anissa tampilkan ya? Iya. Ya, oke. Iya, Sekarang Ibu. kita masuk yang oke ya. Berarti hari ini diperhatikan mengerjakannya mulai dari yang ini ya, mengerjakannya mulai dari yang ini. Mulai dari nilai ujian mahasiswa. Jadi kalian buat satu file tapi isinya beberapa sheet gitu ya. Namanya sesuaikan dengan judulnya aja. Misalnya nilai ujian mahasiswa, ketik di sini nilai ujian mahasiswa gitu ya. Oke. Kalian perhatikan di sini terlihat Excel Ibu? Terlihat, Ibu. Terlihat ya. Oke. Ini saya geser dulu ya. Oke. Dek, perhatikan nanti kalian ketik seperti yang di modul ya, di suatu sheet seperti ini. Ini pertamanya nggak ada. Ya, pertamanya nggak ada. Nah, ini juga nggak ada. Ini ya. Kalian perhatikan bahwa ini memang angka nolnya naik ke atas, gitu ya. Artinya tidak sejajar dengan E. Kenapa? Karena nanti ada cara membacanya. Jadi yang dapat E itu, gitu ya, dapat E itu rentangnya, berarti berapa? Bacanya gini,
0 sampai 39 geser ke kiri. Gitu ya. Makanya sampai di sini agak naik ke atas. Sengaja. Jangan lurus sama E, malah salah dianya. Jadi ini adalah 0 sampai 39. Dapat D itu berapa berarti D? 40 40 sampai 59. C-nya berapa? 60 sampai 74. B-nya 75 sampai 89. 90 sampai 100. Iya, seperti itu ya. Nah, sekarang cara mengerjakannya, coba diperhatikan. Caranya kalian blok ini ya. Kalau di saya selnya I4 sampai I9 seperti ini. Ya. Kalau sudah diblok, kalian tulis sama dengan frekuensi ini ya. Buka kurung data array. Data array itu yang ini tadi. Kita kan ingin melihat gitu ya. Dari rangkaian nilai ini berapa sih yang dapat E, berapa yang dapat D gitu kan ya. Kita blok berarti dari B5 sampai bawah. Nah, gini ya. Kalau sudah titik koma, bins array. Bins array itu adalah nilai rujukannya. Jadi kita mau apa nih? Nilainya nih kan? Nah, klik aja dari 0 sampai 89. Terus tutup kurung. Karena tadi kita memilihnya di blok dulu, maka cara menampilkannya harus 3 tombol diklik. Apa itu? Ctrl, Shift, Enter secara bersamaan. Tapi jangan blok gitu ya, nggak apa-apa. CTRL dulu, kemudian Shift, kemudian Enter. Gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Yuk, berarti gimana tadi? Kita blok dari I4 sampai I9 sama dengan frekuensi. Kemudian di sini rata-ratanya ya. Ingin lihat dari rata-rata ini, berapa sih yang dapat A, dapat B, C, dan seterusnya gitu ya. Koma, titik koma. Nah, titik koma sama koma tergantung komputer kalian. Ya, kalau misalnya di handphonenya atau di laptopnya settingannya pakai koma, ini kan lihat ya di komennya ya pakai koma gitu. Titik koma, titik koma. Ya, ini di saya sel H4 sampai H8. Terus tekan Ctrl Shift Enter. Gini. Langsung tampil. Oh, yang dapat A cuma 2 orang, dapat B 8 orang dan seterusnya. Nah, ini bisa juga untuk rank ya. Rank terbesar sama rank terkecil dari nilai rata-rata ini. Contoh, bentuk umumnya adalah rank gitu ya. Number, ref, order. Number itu berarti kita sekarang berada pada baris kelima. Kita ingin bandingin yang B5. Klik dulu B5 gitu ya. Titik koma ref dibandingkan dengan apa? Dengan semuanya, Bu. Oke, diklik semuanya. Nih, gitu ya. Order itu hanya bernilai 2. 0 dan 1, ascending atau descending gitu ya. Saya klik pilih 0 ya. Nah, karena terbesar, kemudian ingat harus ada yang kita absolutkan, kita kunci. Kenapa? Karena kita akan copy ke bawah. Mana yang kita kunci? Ya. Gimana? B5 sama B24 supaya tetap nilainya gitu ya. Oke, tinggal kita tarik. Kita cek ya. Ranking 1 berapa nilainya? Oh benar, 93. Ranking 2 ini 3 dan seterusnya, gitu ya. Rank terkecil sama aja, cuman bedanya tadi ganti 0 menjadi 1. Ya. Rank sama ya. Numbernya B5, kemudian refnya B5 sampai B24, 1 gitu ya. Karena kita akan mengurutkan tadi ascending ya, naik. Terus ini kita kunci. Boleh dengan menekan F4 gitu ya, langsung dia. Nah, seperti ini. Oke. Itu untuk rank terbesar sama rank terkecil. Berikutnya large sama small. Minggu lalu sudah belajar tentang nilai max dan min. Ingat nggak? Ingat ya? Max buat apa? Nilai terbesar. Min terkecil. Nah, sama dengan large sama small. Bedanya, kalau large sama small dia punya ranking yang keberapa gitu. Kalau yang kemarin kan max aja terbesar. Kalau ini enggak, misalkan max urutan yang kedua, misalkan gitu ya. Max urutan yang ketiga gitu. Jadi
Kalau saya punya nilai di sini, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, gitu ya. Oke, saya sampai 5 aja ya. Saya tulis deh, large, gitu ya. Large-nya apa? Ray. Oke, berarti dari nilai rata-rata ini. Ini ya. Nah, yang ke berapa? Yang pertama, Bu. Oke. Saya klik aja sini. Nah, F12 gitu ya. Lalu saya kunci ya. Oke, ini B5, B24, F12-nya nggak usah. Nah, gitu ya. Saya tarik ke bawah. Double klik aja di sini, Dek. Klik, klik. Nah, berarti ini ranking 1, ranking yang kedua gitu ya, large yang kedua, large yang ketiga, dan seterusnya. Small juga sama. Tinggal dikasih small, gini ya, array, nilai rata-ratanya. Nah, terus yang keberapa? Boleh angka seperti ini boleh. Yang kedua, Bu, yang kelima, keenam boleh seperti ini ya. Atau karena di sini saya sudah ada nilainya, klik aja. Ya. Ini saya kunci supaya pada saat saya copy ke bawah dia nilainya tetap gini. Nah, oke. Bisa difahami sampai sini? Lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Bu. Berikutnya fungsi if ya. If itu jika ya. Mana ya? Nah, ini. Nah, sebelum ke sini saya jelaskan dulu ya operasi sama operator-operatornya. Ya. Oke, operatornya ya. Kita bisa menggunakan sama dengan, bisa menggunakan kurang dari, bisa menggunakan kurang dari sama dengan, bisa menggunakan lebih dari, bisa menggunakan lebih dari sama dengan. Ya, contoh gini deh. Jika IPK anak ayah saya di atas atau lebih dari 3, maka kami dibelikan apa misalnya motor gitu ya. Nah, kalau enggak hanya hadiahnya, kalau tidak pada sini ya. Jika tidak terpenuhi, nah, ayah membelikan karena di Bogor sering hujan gitu ya, dia membelikan payung cantik misalkan gitu. Nah, anak ayahnya itu ada 5 misalkan ya, namanya ada AA, II, UU, siapa lagi? OO, AI gitu ya. Nah, ini nama anak ayahnya. Terus ini ada IP anaknya ternyata gitu ya. Ada yang PMDK. PMDK tahu? Persatuan Mahasiswa Dogma ya. Semoga semuanya PMTK ya, Persatuan Masa 3 Koma ya. Oke, misalnya ini IP anaknya gitu ya. 2,45, 2,99. Nah, kita lihat di sini. Kriterianya ada berapa, Dek? Hadiahnya ada berapa? 2. Gitu kan ya. Kalau nggak motor, dia payung. Gitu kan? Berarti ada 2. Maka if-nya cukup 1. Jadi nanti if itu adalah ya, if itu kriteria dikurangi 1. Kalau nanti ada kriteria terpenuhi ada 5, misalkan dapat A, B, C, D, maka if-nya ada 3, gitu ya. Maka ini gimana? Coba perhatikan bersama. Ya. Lalu, terdengar suara saya? Masih, Bu. Terdengar, Ibu. Hadiah. Berarti gimana? Sama dengan perhatikan. If gitu ya. Buka kurung. Jadi setiap fungsi harus diapit dengan pasangan kurung. If IP-nya di sini di B5 lebih dari berapa tadi? 3,5 ya. Benar kan? Oh, lebih dari 3, sorry, lebih dari 3. Maka ini lihat. Ada pergerakan komen di sini ya, parameternya. Value jadi gini, if gitu ya, buka apa parameternya? Logical test, value if true, value if false. Logical testnya apa? Nilainya kenapa? Lebih dari 3. Terus kalau ini terpenuhi kenapa? Koma. Apa hadiahnya? Motor gitu ya. Terus value if false, berarti jika tidak terpenuhi maka hadiahnya adalah payung. Tutup kurungnya ada berapa?
Tutup kurungnya ada berapa? Ada 2, Ibu. Kurungnya ada 2. Masa sih? Tutup kurung? 1. ada 1. Iya, ada 1 aja. Nah, kok ada yang error? Kenapa ini? Oh iya, motor sama payung itu kan dia teks. Kalau teks harus diapit dengan pasangan kutip. Seperti ini. Ya, oke. Kita lihat hasilnya. Nah, dapatlah. Gitu ya. Oke, sekarang yang di sini. Mana tadi? Nah, ya. Oke. Ya. Dek, ini kita buat gitu ya. Nih, berarti gimana? Di modul ada keterangan jika merah dia berhenti, jika hijau dia berjalan. Berarti gimana? Sama dengan if, terus if, Tutup kurung. A5. buka, pasti buka kurung ya, harus buka kurung ya. If A5. Tadi operatornya kan bisa sama dengan, bisa kurang dari gitu kan ya. Jadi if A5 sama dengan merah gitu ya. Bu, boleh nggak hijau dulu? Boleh. Tapi yang jelas value if true-nya harus sesuai. Jika dia merah, dia apa, Dek? Berhenti. Berhenti, tulis ya. Lainnya gitu kan, berarti jika tidak terpenuhi value if false, dia apa? Berjalan. Dah, gini aja. Nah, itu ya. Klik. Nah, atau kalian bisa juga menggunakan alamat sel. Gitu ya. Coba lihat. Jika gitu ya. If jika A5 sama dengan merah, harusnya kan gini. Tapi merah itu sudah ada di bawah, Bu. Berarti diklik if A5 sama dengan merah gitu. Jadi di alamat selnya. Maka dia berhenti, diklik berhentinya. Lainnya dia berjalan. Klik berjalan. Ingat, harus ada yang diabsolutkan. Yang mana? A5-nya enggak, karena akan kita copy ke bawah. Ya, berarti yang mana? Ya, A20. Ya, terus B20. Nah, gitu ya. Sudah selesai. Enaknya apa? Kalau pakai alamat sel, kalau ini saya ganti stop berhentinya, dia langsung berubah gitu. Itu enaknya. Tapi keenaknya mungkin kita harus mikir alamat-alamat selnya ya. Oke. Tadi berapa, Dek? 2 kondisi ya. Sekarang bagaimana kalau 3 kondisi? Apa Bu 3 kondisinya? Nih. Merah. Kalau 4, 5 sama aja prinsipnya ya. Jika merah dia stop, jika kuning dia ready, jika hijau dia go. Maka gimana nih kira-kira? Berarti if-nya ada berapa, Dek? If-nya ada? 2. If A5 sama dengan merah, value if-nya apa dia? Stop. Gitu ya. Bu, boleh nggak kuning dulu? Boleh. Berarti kalau kuning dulu ya berarti ready gitu ya. Terus kan biasanya ini lainnya gitu kan ya. Sekarang lainnya masih ada lihat caranya. If lagi. Buka kurung lagi. Gitu ya. Jika lagi 5 sama dengan kuning, perhatikan konsisten. Ketika kita menggunakan sama dengan, ya maka semuanya menggunakan sama dengan. Ketika kita menggunakan kurang dari, semuanya kurang dari. Nggak boleh misalkan kurang dari. Ada lagi yang kurang dari sama dengan gitu ya. Atau lagi lebih dari dalam satu formula. Nah, itu tidak diizinkan. Jadi hasilnya tidak sesuai. Ya. Jika kuning, maka apa deh hasilnya? Ready. Ya, karena dia ready. Oke, kurang besar nggak ini? Hah? Lainnya apa deh? Go. Ya, jadi nggak usah pakai if lagi, langsung aja. Lainnya dia go. Tutup punya ada berapa? 2. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi. Kelihatan nggak segini? Kelihatan, Bu. Saya ulangi ya.
Nah, yuk. If gitu ya. A5 sama dengan apa tadi? Merah, maka dia apa? Stop. Berhenti. Oh ya. If lagi ya. Ya enggak? If lagi, buka peluang lagi. If A5 sama dengan kuning, maka dia apa? Ready. Koma dia go. Nah, perhatikan kalau masih bingung tutup kurungnya ada berapa, lihat warnanya, Dek. Ini ada warna merah, ini ada warna hitam. Kalian tutup aja. Klik merah, gitu kan dia. Terus klik lagi dia gitu ya. Nah, selesai. Oke, kita coba. Oh, kok ada yang salah, Bu? Kuningnya masih stop. Oh, apa yang salah, Kak? Itu harusnya L5, Bu. L5. Oh, sorry, kok malah A5 sih. Ya. If E5 malah ke sana ya. Oke, if 5 stop. Oke, benar ya. Kita cek lagi ya. Nah, selesai. Gitu ya. Oke. D, ini nanti dasar kalian kalau mengerjakan, tadi kan pakai sama dengan nih. Berarti masih aman ya. Contoh lain yang sama dengan. Nah, ini sama prinsipnya ya. Nanti kerjakan sendiri ya. Saya contohkan satu aja. Misalnya jabatan ada 3. Oke, if apa? Golongan sama dengan I. Ini I1 ya, besar ya. Karena I itu teks, ya kita kasih kutip. Gitu ya. Maka dia apa, Dek? Administrator. If lagi B4 sama dengan 2, maka dia persona Dia. lainnya dia direktur. Tutup kurungnya ada 1, 2. ya. Aman ya? Untuk yang daftar karyawan sama seperti yang tadi. Oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini ya. Pakai if-ifan juga, tapi nilainya. Nah, ini. Kita ingin menentukan huruf mutu deh. Jadi ini kita kan udah tahu nih yang dapat A itu 2, Bu. Yang dapat B itu 8. Siapa aja, gitu kan ya. Nah, coba perhatikan. Kuncinya harus sama. Kalau pakai kurang dari sama dengan. Nah, dari range-nya ini, kalian perhatikan, kalau saya pakai kurang dari, gitu ya, jika menggunakan kurang dari, itu harus mulai dari yang terkecil. Jadi apa? Yang terkecilnya adalah di sini E, gitu ya. Coba perhatikan prinsipnya. Terkecil E. Tapi jika kita menggunakan lebih dari, maka kita harus mulai dari yang terbesar. Apa yang terbesar? A. Gitu. Jadi kalau jangan gini, kurang dari dapat A, Bu. Jangan, nanti hasilnya nggak sesuai. Gitu ya. Contoh. Oke, kita lihat dulu. A itu, gitu ya. Berarti, ini salah ya. Kok kurang dari? Lebih dari. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini, A itu kan berarti yang terbesar ya. Berarti kalau saya pakai lebih besar berapa nih, Dek? 89. Sampai sini. Kalau saya pakai lebih besar sama dengan, berarti lebih besar sama dengan berapa? 90. 4. Ini lebih besar berapa? 50. Ini lebih besar 39. Gitu ya. Konsisten. Mau pakai kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar saja, sesuaikan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya kurang dari harus mulai dari E. Berarti kemana? Ke sini. Kurang dari berapa? 40. Ya. Ini kurang dari berapa? 60. Kurang dari 75. 75. Oke, ini kurang dari 90. Gitu ya. Disesuaikan. Oke, kalian konsisten. Mau pakai lebih dari, kurang dari, harus konsisten ya. Saya pakai lebih dari. Berarti ada
A, B, C, D, E. Ada 5 kondisi. Maka if-nya ada berapa, D? 4, 3. 4. Kita lihat if. Nah, B5 lebih dari 89, maka dia dapat A. Ingat, kalau lebih dari kita gunakan yang terbesar dulu berarti A. Gitu ya. Lagi. If B5 lebih dari 74, dia dapatnya B. Lagi. If lagi B5 lebih dari 59, dia dapatnya C, gitu kan ya? If lagi B5 lebih dari 39, dia dapatnya D. Lainnya dia dapatnya E. Tutup kurungnya ada berapa? Perhatikan warnanya aja. Hijau, ungu, merah, hitam. Gitu ya. Nah, dapatnya ini seperti ini. Nanti kalian hitung pakai kon ya. Yang A berapa, B berapa. Nah, kalian perhatikan deh cara bekerjanya gitu ya. Dia dibandingkan. Nih, apakah 69 lebih dari 89? Oh, tidak. Maka dia lari ke yang kedua. Gitu ya. Apakah 69 lebih dari 74? Enggak juga. Dia lari ke sini. Apakah 69 lebih dari 59? Iya. Maka outputnya adalah C. Gitu ya. Itulah sebabnya kenapa harus kalau lebih besar dia harus menggunakan dari terbesar. Kebayang nggak ya kalau ini salah maka hasilnya semuanya bisa dapat A semua, dapat E semua gitu ya. Oke, itu ya untuk huruf mutu. Oke, berikutnya sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti kalian kerjakan ya, sudah ada di modul ya. Tolong kalau mengerjakan do the best, boleh berdiskusi tapi tidak boleh copy paste. Gitu ya. Kenapa? Karena ujiannya nanti akan susah kalau yang copy paste. Ya. Oke, ini ya. Berarti kalian sudah tahu ya tentang yang pertama ini ya, gambar berapa ini? 34 ya, kalian kerjakan. Kemudian gambar 35 di sini. Kemudian yang huruf mutu yang barusan. Selanjutnya and or sama not. Ya, oke. And or sama not. Yuk, diperhatikan dulu semuanya. And or not. Mana ya? Nah, ini ya. Oke. Nah, Dek, dulu kalau di SMA kali ya, pernah dengar operator and sama or? Misalnya gini, saya mau makan gitu ya, contohnya gini. Saya mau makan ayam dan nasi, misalkan gitu ya. Makan ayam dan nasi dan operatornya. Kalau ini ya, kalau ayamnya aja ada, ini anggaplah ayam ya. Ini ayam, ini jangan nasi deh. Ikan ya. Saya mau makan ayam dan ikan. Nah, perhatikan. Kalau ayamnya ada, ikannya ada, mau makan nggak? Mau. 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 Ayamnya ada, ikannya nggak ada. Mau makan? Ya. Tidak. Enggak. Ya. Ayamnya nggak ada, ikannya ada, nggak mau juga gitu ya. Kalau dua-duanya nggak ada, apa lagi? Kapan mau dimakan? Berarti enggak gitu ya. Beda dengan kalau saya menuliskan operatornya atau. Ikan ada, mau dong. Ayam ada, ikan nggak ada, nggak apa-apa. Satu. Sebaliknya nggak apa-apa. Kalau dua-duanya nggak ada, ya nggak mau Bu, apa yang mau dimakan gitu kan ya. Nah, itu konsep and or. Jadi kalau saya copy dulu ya. Ini ya, saya taruh di bawah. Nah, ini ya. Kalau di mana? Di Excel, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, and gitu ya. Logical 1, logical 2. Berarti di sini C27 gitu ya, lebih dari sama dengan
0 dan D27 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. True harusnya hasilnya true, false false. Oh, ada yang salah kan? Sorry. Sama dengannya harusnya sama dengannya nggak pakai ya. Oke. Ya, kalau or sama aja. Sama dengan or gitu ya. Ayam lebih dari 0, ikan lebih dari 0 di sini. Nanti hasilnya akan sama dengan di atas. Nah, gitu ya. Sekarang kita kerjakan yang ini, Dek. Nah, ya, konsepnya. Konsepnya adalah kita combine sekarang. Combine-nya kayak gimana, Bu? Oke. Jika, nah ingat ya, kalau nanti ada beberapa fungsi gitu ya, kita bisa menggabungkan, contohnya seperti ini. Mana? Ya. Kolom N, jika nilai matematika lebih dari 5, PPKN lebih dari 5, bahasa lebih dari 5, maka dia lulus. Kalau enggak dia nggak lulus, gitu ya. Or juga sama, hanya bedanya or aja atau. Nah, kelulusan itu ada satu parameter tambahan yaitu rata-rata. Jadi jika matematika lebih dari 5, PPKN lebih dari 5, bahasa lebih dari 5, dan rata-rata ketiga mata pelajaran tersebut nilainya di atas. Kan? Berarti jika gitu ya. Perhatikan strukturnya. Jika buka kurung N gitu ya, buka kurung lagi. Logical 1, logical 2. Berarti apa? Matematika lebih dari 5, PPKN lebih dari 5, bahasa lebih dari 5, gitu kan? Ini adalah apa? Tutup kurung dulu ya. Ini logical test untuk si if, gitu kan? Maka dia apa? Dia lulus. Ingat, tutup kurung dulu yang ini sini, jangan lupa. Lainnya dia tidak lulus. Tutup kurung ini terakhir ada berapa, Dek? 1 atau 2? 2. Oh, 2. 1. Kenapa 1? Karena ini udah ditutup tadi. Oh iya. Ya nggak? Ini kan oper. Jadi gini, coba perhatikan. Ya, saya ulangi. If, ingat nggak tadi? If itu kan punya 3 parameter. Logical test, value if true, sama value if false. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan fungsi N. Gitu kan. Nah, logical test-nya itu N-nya. Jadi ini N-nya. N-nya apa? Matematika lebih dari 5, PPKN lebih dari 5, sama bahasa Indonesia lebih dari 5. Ini logical test, tutup kurung makanya. Ini parameter yang pertama. Jika ini terpenuhi, maka dia apa? Dia lulus gitu. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Gini. Bisa difahami sampai sini? Tutup kurungnya ada berapa? Ada 1 gitu ya. Yang or, Bu, or sama aja, hanya diganti N-nya dengan or ya. Sama ya. Tinggal diganti nanti ini N jadi or ya. Sekarang yang kelulusan. Ada tambahan satu lagi yaitu tadi apa? Rata-rata gitu ya. Oke, berarti jika sama N gitu ya. Matematika N buka kurung matematika lebih dari 5 dan PPKN lebih dari 5 dan bahasa Indonesia lebih dari 5. Lebih dari mana tadi ini? E5 lebih dari 5 dan apa tadi, Dek? Parameter berikutnya adalah rata-rata. Average. Average apa? Average kesemuanya. Nah, average, ini ada yang salah. Oh, ini C5 ya. Oke. C5, D5, E5. Oke, average. Average dari apa? Average dari C5 sampai E5. Perhatikan dulu. Tutup dulu. Hasilnya sama dengan 6, gitu ya. Ini adalah logical test untuk si if, gitu kan?
tutup lagi. Nah, itu makanya harus logiknya harus sesuai gitu ya. Jadi yang N sini sampai override sini itu logical test untuk if. Maka gitu ya. Nih, baru ada muncul if lagi. Maka dia dinyatakan lulus gitu. Jika tidak, dia tidak lulus. Untuk kurungnya ada berapa? 1. Iya, good ya. Nah, klik-klik seperti itu. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Sebelum lanjut, agak banyak ya hari ini ya. Karena ada VLOOKUP sama HLOOKUP. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Aman ya? Aman, Oke. Bu. Ada dari forum? Nggak ada? Nggak ada ya? Berikutnya yang VLOOKUP ya. VLOOKUP sama HLOOKUP. Oke, sebentar. Bentar deh, ini saya butuh file itunya. Ceria? Ada Ceria kah? Ada astos lain? Iya, Bu. Ceria kayaknya ada tadi udah join. Udah join. Ini siapa? Angel ya? Atau dia? Dia, Iya. Bu. Dia punten ada Excel yang itunya nggak dia? Yang mentahannya? Kok saya ini nggak ada ya? Bisa Oh, yang udah dikirim? diketik ya kayaknya. Kayaknya saya nggak nyimpen deh, Bu. Bener. Nggak ada? Nggak ada. Isan ada nggak, San? Ntar saya cek dulu. Bentar, Bu, saya lagi nyari, Bu. Saya coba cari, Bu. Soalnya Ada Bu, laptop saya Bu. Ceria Excel yang belum diketik ya? yang sudah diketik. Ya Maksudnya sudah banyak diketik, tapi belum ada rumusnya, Kak. Oh iya, iya ada. mau dong dikirim ke WA saya? Iya, iya Bu. Ya, kirim ya. Iya. WA ya. Udah. Biar nggak ngetik lagi sayanya. Soalnya laptop yang satu lagi di ruangan satu lagi. Ini pakai laptop yang ini. Sudah Ceria? Ya. Ceria, terdengar suara saya? Dek, masih ada nggak suara saya atau sinyal saya? Masih terdengar, Bu. Masih ya? Oke. Sambil menunggu, saya coba untuk jelaskan dulu ya. Fungsi yang berikutnya adalah VLOOKUP sama HLOOKUP. Ya. Oke, yuk diperhatikan dulu. Jadi, ada yang namanya, kurang besar ya? Sebentar. Sini ya. Ada yang namanya VLOOKUP sama HLOOKUP, gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya dari pembacaan tabel referensi. Ini P-nya gedein dulu ya, biar enak dilihatnya. HLOOKUP. Nah, gini ya. Bedanya apa? V itu artinya vertikal, H itu artinya horizontal. Ya, dilihat dari apa? Dilihat dari tabel referensinya. Gitu ya. Kalau tabel referensinya bacanya dia secara vertikal, maka nanti menggunakan yang vertikal. Kalau yang pembacaannya secara horizontal, maka kalian menggunakan yang horizontal, yang HLOOKUP. Nah, ada 4 parameter deh. Ya, kedua ini itu ada 4 parameter.
Parameter yang pertama, jadi kalau kalian masih belum hafal gitu ya, atau belum paham, ketik aja di sini VLOOKUP, nanti dia muncul. VLOOKUP gitu ya, muncul nanti dia. Apa aja? Lookup value-nya, tabel array-nya, kalau V berarti kolom yang dipakai. Kalau H, baris yang dipakai ya. Kolom sama range lookup-nya. Jadi, pertama adalah lookup value, tabel array, kolomnya ya. Jadi ada 4 parameter. Apa itu parameter pertama? Sel yang dibandingkan, gitu ya. Sel yang dibandingkan, bandingkan. Yang kedua adalah tabel referensinya. Yang ketiga, dia menggunakan kolom atau baris keberapa, gitu ya, keberapa, tergantung. Kalau dia VLOOKUP berarti dia pakai kolom, kalau HLOOKUP dia pakai row, baris, ya. Yang keempat, ini dia nilainya true atau false. Kalau kalian datanya sudah terurut, gitu ya, sudah terurut, silakan root gitu ya. Ini silakan gunakan true. Kalau belum terurut silakan gunakan false. Tapi kalau nggak tahu Bu gimana? Pilih false aja. Itu lebih aman ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke latihannya ya. Nah, untuk yang ini apa? Yang di modul ya. Oke. Kalian perhatikan berikut untuk yang latihannya. Saya share screen lagi. Ya. Oke, sudah terlihat ya semuanya? Sudah? Halo? Sudah. Dengar ya? Di sini. Nah, saya besar, semoga kelihatan. Ingat ya, RP-nya nggak diketik manual ya. Pakai apa tapi kemarin? Masih ingat? Accounting. Ya, accounting atau currency. Ya, diperhatikan. Dek, kalian bayang nggak? Kalau kondisinya ada 10, maka if-nya ada berapa? If-nya ada 9, gitu kan ya? Nggak enak ya kita pakai if-ifan. Nah, ada sama, ya seperti yang tadi kita memetakan, hanya ini menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP. Kita sebutnya dengan fungsi referensi, ya. Kalau tadi logika. Nah, contohnya gini deh. Saya punya tabel di atas, ada nama, golongan, gaji pokok, jumlah anak, tunjangan anak. Nah, ini saya perhatikan, saya tambahkan kolom ya, enggak usah deh, ini aja nanti. Nah, yang bawah itu gaji pokoknya udah ada deh. Udah ada listnya. Oh, Madia itu 1,25 tunjangan anaknya sekian, Pratama gitu ya. Nah, sekarang kita ingin isi di sini. Ya, ingin isi. Nah, perhatikan kalau saya membaca tabel referensi, ini namanya tabel referensi. Kalau yang atas ini tabel yang belum diisi ya. Nah, ini yang sama-sama ada nilainya apa? Yang atas sama bawah, yang sama-sama ada nilainya yang apa? Golongan kan? Ya. Golongan ya? Iya. Golongan sama-sama sudah punya nilai semuanya. Gaji pokok enggak? Sebelum diisi, yang bawah sudah ada nilainya. Maka ini akan kita isi, gitu kan ceritanya. Nah, sekarang cara bacanya. Golongan, bacanya ke bawah kan? Golongan ke bawah, Madya, Pratama, gaji pokok ke bawah. Itu namanya berarti fungsinya nanti menggunakan VLOOKUP. Tapi, perhatikan, kalau ini saya lakukan transpose. Perhatikan cara transposnya, saya blok, gitu ya. Saya klik kanan, kemudian copy, ya, saya taruh bawah. Saya pilihnya paste spesial. Nah, saya pilih yang transpose, ya. Maka apa hasilnya? Nah, bacanya jadi ke kanan, gitu ya, ke samping. Nah, golongan, Madya, Pratama, Utama, gaji pokok dan seterusnya, gitu ya. Maka kalian boleh tuliskan di sini. Jadi ada 4 parameter, ya. VLOOKUP, gitu ya. Nah, VLOOKUP. Apa? Lookup value, golongan.
Madya kita klik. Kita bandingkan dengan apa, Bu? Titik koma. Dengan apa tadi? Dengan sini kan ya? Nah, lihat tabelnya. Di blok dari berapa ini? 16 sampai C18. Sebentar. Ini sudah dikasih nama ya. Ini saya hapus aja. Tadi sila berapa? Dia masih ingat? 16 C18. Gini ya. Nah, sekarang gaji pokok itu ada di kolom ke berapa, Dek? Dari yang saya klik ini. Kedua. Iya, benar. Kedua. Maka silakan kolomnya diganti dengan 2. Range-nya kalau kalian nggak tahu dia true atau false, set aja dia false. Gitu ya. Nah, terus jangan lupa dikunci. Mana yang dikunci? Yang table array-nya. Supaya kalau kita copy ke bawah, dia tidak berubah. Gitu ya. Udah, tinggal kita klik aja. Gitu. Kita cocokkan, bener nggak? Madya 1250, bener? Oh, bener. Pratama 1,5, bener? Bener. Gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi kok udah ada tunjangan, Bu, boleh kita kasih nama, Dek. Lihat, yang atas kan sudah dikasih nama, yang bawah belum ya. Perhatikan, ini saya blok. Dari B, yang judulnya boleh nggak diblok ya? Boleh. Tadi, perhatikan, Dek. Kalau saya ngebloknya dari A16 sampai D18, gaji pokok kolom ke berapa? Ketiga. Tiga, Ibu. Ya, jadi tergantung ngebloknya ya. Saya undo. Kalau saya ngebloknya dari sini ke sini, berarti gaji pokok kolom ke 2. Dua. Lihat. Lihat ini saya kasih nama ya. Madya Pratama Utama, saya blok, kasih namanya di atas. Klik. Misalnya saya kasih nama gaji. Terus di enter. Nah, oh ini sudah nyambung ke sini ya namanya. Ntar. Namanya harus berbeda ya. Kita ganti apa ya? Gaji karyawan. Gaji kar. Ini ya. Gaji kar ya. Saya enter. Lihat. Nah, oke. Terus kita panggil. Oh, tapi saya pakai yang lookup. Lookup. Nah, oke. Coba kita lihat. Berarti gimana? Ada yang bisa bantu? Lookup. Pakai H ya, pakai yang H. Berarti Madya, titik koma, terus di sininya, ya kan? Kita blok. Atau kita boleh ganti langsung dengan tadi namanya gaji kar. Ya, boleh di sini langsung ditulis gaji kar. Gitu ya. Nah, gaji itu kalau di tabel referensi bawah baris keberapa? Baris yang dipakai di kolom. Baris keberapa gaji pokok? Baris 2, Bu. 2. Kemudian false. Nah, karena sudah kita kasih nama, tidak perlu dikasih tanda kunci. Ya, seperti ini. Nah, tunjangan juga sama. Boleh pakai V, boleh pakai H. Saya pakai yang V ya. V lookup, terus berarti golongan ya B4. Terus saya pakai yang gaji kar, boleh ya? Gaji kar. Nah, kemudian kalau gaji kar bukan V, Bu, tapi H, gitu kan ya. Oke, lihat. Tunjangan anak itu ada di baris ke berapa, Dek? 3. Ya kan? Ya, terus di sini baris ke-3. Oh, sorry. Klik 3, kita kasih false. Gitu ya. Nah, udah. Tapi kan ini ada 0, Bu, anaknya. Nggak punya, belum punya anak. Berarti gimana? Hasilnya kita kalikan dengan apa? Dengan D4. Gitu ya. Nah, selesai. Nanti kalian kerjakan sendiri. Yang di modul ya, latihan. Tadi isi if udah. Nah, ya. Modulnya mana? Nah, sini ya, kerjakan yang di sini. Yang gambar berapa ini? 30
Terakhir yang fungsi cus. Ya, sekarang kita pertemuan berapa ya? Iya. 5 apa 6? Ke-6 ya, Bu. 6, Bu. Ya, berarti minggu depan udah kuis ya? Udah UTS ya, minggu depan ya? Cepet ya? 2 Oke. minggu lagi, Bu. Hah? 2 minggu lagi. Ya, tapi kalau praktik kita di pertemuan ke-7. Ya. Oke, yuk perhatikan. Harusnya kemarin if itu agak dibahas ya. Jadi materi hari ini agak lowong. Tadi sampai apa? Cus ya, fungsi cus. Yuk diperhatikan lagi. Ya. Cus itu memilih deh. Ya. Cus itu memilih. Jadi di sini kalian perhatikan. Langsung aja ya. Sama dengan cus memilih indeks 6, value 1, value kedua sampai ke N. Berarti gimana? Klik aja gitu ya golongannya, terus ada pilihannya. Nah, kalau golongan 1 itu 500, golongan 2 800, boleh pakai alamat sel atau kayak tadi saya caranya langsung dimasukkan angkanya. Jadi hasilnya adalah misalnya sini 1, kemudian langsung aja nggak pakai kutip ya kalau angka ya. 500, 800, kemudian 900, 1000. Nah, udah selesai. Klik. Nah, gitu ya. Itu untuk fungsi cus ya. Oke. Terakhir untuk yang fungsi ini ya, fungsi teks. Yuk diperhatikan dulu. Ya. Fungsi teks itu ada ya. Ada yang namanya left, ada yang namanya right. Ada yang namanya mid, ada yang namanya length ya, panjangnya, ada yang upper, ada yang lower. Oke, perhatikan. Contoh sekarang. Saya punya misalnya ya, tulisannya Istana Merdeka. Gini, ya. Perhatikan. Kalau saya pakai fungsi left, itu dia punya 2 parameter. Teks sama namkarnya. Berarti kalau saya tulis karena dia teks ya, kutip Istana Merdeka. Saya ngambil misalnya 6 karakter dari arah kiri, titik koma 6. Artinya apa? Mengambil 6 karakter dari arah kiri. Berarti apa hasilnya? ISTANA spasi. Oh, enggak spasi enggak ikut ya. Berarti ISTANA gitu ya. Nah, istana. Bu, lagi Bu. Oke. Sama dengan left gitu ya. Dia punya 2 parameter, diperhatikan. Istana Merdeka, saya ambil 9. Hasilnya apa kira-kira, Dek? Spasi dihitung ya dalam hal ini ya. ISTAN. Terus spasi M-E-R. Iya. Istana spasi me. Nah, boleh juga kalian menuliskan seperti ini alamat selnya. Klik boleh, gitu ya. Diambil 3 karakter Bu. Oke, seperti itu. Nah, right pun sama. Right gitu ya. Misalnya Istana Merdeka sebanyak 4. Nah, hasilnya apa, Dek? Kira-kira? D. Deka. Deka. Deka apa Aket? Tetap tetap bacanya dari arah kiri. Ya, dia ngambil dari kanan, cuman baca dari arah kiri. Berarti hasilnya adalah Deka. Ya. Nah, kalau mid dia punya 3 parameter. Oke, mid ada 3 teksnya. Tab 6 berarti karakter keberapa gitu ya. Sebanyak berapa karakter? Contohnya, saya ambil 3 sebanyak 4. Maksudnya gimana? Ngambil gitu ya, teks dari karakter ketiga. Ketiga apa karakternya? T. Sebanyak 4. Berarti berapa, Dek? Nah. Gitu. Jadi ada startnya sama berapa? Kalian itu panjang, jadi cukup gini aja. Hasilnya 40. Ya, kalau lain dia parameter.
Upper ngapain? Upper membuat tulisan besar. Lower kebalikannya. Apa, Dek? Membuat tulisan kecil. Huruf kecil semua. Ya. Nah, nanti ini dasar kalian mengerjakan soal yang ini. Jadwal penerbangan. Kita pakai fungsi if jika sama menggunakan fungsi VLOOKUP. Gitu ya. Oke, kalian perhatikan di sini. Yuk, perhatikan. Udah agak mulai mikir ya. Saya contohkan dulu aja, nanti kalian kerjakan yang jam keberangkatan. Ya, jika nama pesawat, oke, nama pesawat itu kan GI, MP, gitu ya. Berarti itu pakai apa, Dek? Left, right, mid. Apa? Pakai apa? Pakai? Halo? Left. Untuk mendapatkan GI, MP, BR itu pakai apa? Left. Kalau tadi kan kita if itu punya 3 kondisi ya. Logical test, value if true, value if false, gitu kan? Nah, sekarang kita combine dengan fungsi teksnya, gitu kan? Berarti gimana? Coba perhatikan semuanya. If, perhatikan. Buka kurung. Oke, logical testnya apa? Kita itu mau ngambil GI, Bu. Tapi kan nggak bisa, cuman GI doang. Ya, maka harus ada left-nya. Left apa? Ini ada 2 parameter, teks sama namkar. Ini yang diambil. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Gitu kan ya? Nah, ini apa? Jika left B6 diambil 2, hasilnya sama dengan apa? GI, gitu kan? Maka dia Garuda Indonesia. Gitu. Ya. Ingat, kita punya 3 kondisi. GI, MP, BE. Berarti if-nya ada berapa, Dek? 2. Ada 2. Lagi berarti. If lagi left. Gitu ya. B6 sebanyak 2. Hasilnya sama dengan MP. Gitu. Maka dia merpati. Maksudnya udah nggak ada. Lainnya dia buruk. Ini contoh aja ya. Oke, tutup kurungnya ada berapa? 2. Warna merah, dia merah, sama warna. Nah, ya. Satu lagi, tujuan ya. Tujuan pakai apa? Mid, left, right? Mid. Mid. Mid, Bu. Berarti if, mid, gitu ya. If, mid, apa? B6. Dari karakter ke 4, 3, gitu kan ya. Hasilnya sama dengan JKT, maka dia jurusannya Jakarta. If lagi, titik koma, if lagi, mid B6 diambil 3. Diambil mulai karakter ke-4 sebanyak 3. Ada yang salah kah? If, mid, titik 2 sih. Titik koma hasilnya sama dengan apa? SBY, maka dia Surabaya. Gitu kan ya? Lainnya, apa deh lainnya? Lainnya. Medan. Itu kurungnya ada berapa? 2. Benar kan? Gitu ya. Nanti yang jam keberangkatan dikerjakan sendiri. Terakhir. Nah, terakhir mulu, Bu. Ya, ini ya saya bantu aja. Nanti untuk yang grafik lebih mudah ya, sama seperti Word, tinggal kalian bisa explore ya. Dek, sekarang yang ini. Kalau tadi kita kan pakai if, sekarang pakai kombinasi referensi ya. Kalau yang namanya if itu namanya fungsi logika. Kalau yang tadi VLOOKUP, HLOOKUP gitu ya. Ini V atau HLOOKUP. Oke, itu namanya fungsi referensi. Ya. Oke, mirip seperti yang tadi. Cuman kita pakai V atau HLOOKUP. Nama pesawat. Oke, perhatikan. Nama. Berarti yang bawah sini ya. Berarti V atau H? V.
V. VLOOKUP gitu ya. Lookup value-nya kita ingin mendapatkan dia GI BRMP, berarti pakai fungsi left. Gitu ya. Left apa? Left-nya B6 sebanyak 2. Ini parameter VLOOKUP yang pertama, lookup value. Titik koma. Dengan apa Bu tabel array-nya? Yang bawah. Nah, jangan lupa diapain, Dek? Dikunci ya, supaya kalau kita ngopi ke bawah dia tidak berubah ya. Terus kolom indeksnya pakai kolom yang keberapa, Dek? Nama pesawat? Ketiga. Saya ngebloknya dari B15. Kedua. Jadi tergantung ngebloknya. Kalau kalian ngebloknya dari yang tadi saya bilang A, baru nama pesawat kolom ketiga. Tapi karena saya ngebloknya dari B, maka kolom keberapa, Dek? Kolom kedua. Kasih aja false. Gitu. Ya. Tujuan sama kayak tadi. Sama dengan, nah kita lihat tujuan itu H atau V. Tujuan ini ya. V ya. Nih, tujuan di sini doang. Nah, tujuan sama ya, pakai VLOOKUP. Yang enggak sama jam keberangkatan, berarti ini HLOOKUP. Nah, gitu kan ya. HLOOKUP apa jam keberangkatan? Right. Right apa? B6 sebanyak 2. Tabel array-nya yang mana? Yang sini. Gitu ya. Tabel array-nya yang sini, terus kita kunci, jangan lupa. Kita kunci. Gitu ya. Ngambil baris ke berapa? Baris ke 2. Terus kita kasih dia false. Gitu ya. Oh, kebanyakan ya. Nah. Ada lagi kan? C19. Apa, Dek? Sebentar. Oh, tutup kurungnya. Nah, ya. B6, oke. Nah, selesai. Nah, diperhatikan. Nanti ini mengerjakannya pakai kutip 1. Kutip 1, 01. Kutip 02. Kenapa? Karena dia teks. Kalau kalian hanya menulis angka 1 saja, dia dianggapnya sebagai number. Gitu ya. Oke, sudah cukup materinya, selesai. Untuk yang harga, silakan dicoba. Kalau nggak bisa, nanti kita bahas saat kuliah jam 5. Kita zoom lagi ya, jam 5. Kuliah, sekalian bahas materi yang belum dipahami. Kalau yang harga ini, dia menggunakan 3 kombinasi sebenarnya. Ya. Yang mana, Bu? Nah, ini. JKT BR harganya ini, JKT GI ini. Silakan dicoba, tapi tidak wajib. Yang wajib sampai di jam keberangkatan. Karena ini menggunakan 3 kombinasi. Nanti kita bahas lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Rekamannya nanti setelah konversi selesai ya. Tidak ada pertanyaan, Bu. Cukup ya? Cukup, Bu. Jika ada kendala, boleh ditanyakan sama Kakak Asdos. Ya. Oke, cukup sampai sini. Semoga ada manfaatnya ya dan bisa mengerjakan praktikum dengan sebaik-baiknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Terima Bu. kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Saya